Setelah ini UTS dulu, ya. Lalu setelah itu kita sepakati tentang ini riset yang kemarin yang sudah Pak Mades buat ya rancangannya. Nanti setelah UTS kita bahas tentang itu, ya. Jadi kita fokus dulu ke beberapa teori yang akan diselesaikan. Jadi nanti baru ke ini riset. Ya. Ini baru 45. Totalnya berapa ya? 58 ya kemarin ya? Ada 67, Bu. Oh, 67. Oh. Itu total semuanya ya? Kalau hadir full ya 67? Iya, Bu. Dari mahasiswi UIN ada 49. Dari UNP sama UNG kira-kira ada berapa? Sebentar, Bu. Ada dari Kemenak. 18. Kemenak kuota cuma bisa zooman. 49. 18 ya. Kasih ya. Salam, terima kasih. Oh iya ya. Saya juga waktu banget. Ya, sama teman dikit. Ibu coba share ya, sementara sambil menunggu. Mama masih hujan. Masih. Nggak lagi, rusak. Ada yang rusak, Dek. Bentar aja. Ada nggak punya temen yang bawa pulsa ya? Bentar aja. Ini sudah kelihatan PPT Ibu? Belum, Bu. Oh, belum ya? Iya, Bu. Belum. Oh, belum. Udah ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Untung hujan. Gak gerah. Sudah bisa lihat ya PPT ya? Udah, Ibu. Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, oke deh. Kalau gitu sambil menunggu, baru berapa orang nih yang hadir? Belum semuanya. Ibu ambil tas dulu deh nanti. Dalam, Dek. Oke, kita mulai saja ya.
Mari sama-sama kita membacakan basmalah terlebih dahulu untuk memulai agenda perkuliahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita masuk tentang reproduksi ya. Masih kemarin reproduksinya baru reproduksi seksual ya. Nah, sekarang kita masuk reproduksi seksual. Ya, nah ini reproduksi seksual. Ya. Nah, reproduksi seksual ini adalah reproduksi yang terjadi ya karena adanya peleburan ya. Jadi peleburan antara dua miselium dari hifa-hifa fungi, pertemuan dua hifa fungi, atau peleburan dari gamet jantan, gamet betina, atau peleburan dua struktur reproduksi seksual fungi yang tidak bisa yang tidak bisa atau yang sudah bisa dibedakan ya. Nah itu, jadi intinya ada peleburan dulu, nggak mungkin proses seksual ini terjadi tidak ada peleburan ya, baik itu peleburannya hanya pada tingkat miseliumnya, hifanya aja bertemu, nah itu udah dikatakan dia melakukan reproduksi seksual. Tapi nggak punya organ reproduksi yang jelas, jantan betinanya nggak ada gitu loh ya. Nah itu nggak ada, jadi dia bisa melakukan, itu dikatakan reproduksi seksual asal hifanya bertemu hifa yang kompatibel ya, cocok mereka untuk melakukan peleburan ya, atau peleburannya hanya dua organ kelamin yang tidak bisa dibedakan mana itu kelamin jantan mana betina, nggak masalah, itu bisa juga dikatakan proses seksual. Apalagi peleburannya dikatakan ada gamet jantan dan ada gamet betina ya. Gametnya yang jantan bentuknya seperti ini, gamet betina bentuknya seperti ini, ada perbedaan dua gamet, itulah yang melakukan proses peleburan ya. Nah itu hal yang terjadi, proses yang terjadi seksual pada fungi ya. Nah seperti itu. Nah itu pahamin dulu proses seksual fungi. Nah kalau yang aseksual kan kita lihat kemarin-kemarin nggak ada bertemu-temu kan, mereka dari hifa-hifanya saja yang bermodifikasi menjadi struktur reproduksi. Nanti dia bisa membuat hifa, bisa membuat spora, bisa membuat konidia ya, atau dari fragmentasi hifanya saja bisa terpatah-patah ya ke alam tumbuh, atau bisa membentuk modifikasi hifa kemarin kan. Nah itu yang kemarin ya, yang kita lihat dia bisa seperti ini membentuk bading ya, kecambahan, atau membentuk artospora, atau membentuk chlamydospor ya, fragmentasi. Nah ini fragmentasi terputus-putus, ini pada artospor atau chlamydospora ya, atau dia membentuk conidium seperti ini spora. Itu bisa terjadi pada yang aseksual tanpa peleburan ya. Nah sekarang kita bahas yang seksualnya. Nah seksualnya langsung dibayangkan ini terjadinya karena ada peleburan ya. Nah itu peleburannya antara apa? Antara yang tadi yang seperti Ibu jelaskan tadi ya, seperti itu. Nah dalam reproduksi seksual ini
Nah, ini kita ada film-film dari Phragmozygomicota, kemudian ada Zygomicota, ada Ascomycota, ada Basidiomycota ya. Nah, film-film inilah nanti yang mengkhaskan ya, bentuk-bentuknya ini dia masuk ke film ini, ke film dari Ascomycota ini. Nah, ini ke film ini. Film ini, oh dia tubuh buahnya ada berbentuk askus. Askus gimana ya? Nanti ini di dalam askus ada sporanya apa? Namanya sporanya ascospora. Ya. Oh, kalau dimasuk film Zygomicota, ini ada membentuk zygospora. Ya, nanti ini akan membentuk spora di sini. Ya, spora juga di sini. Ya, tapi sebelum spora di sini, tapi spora yang di sini ini terbentuknya adalah karena dia membentuk suatu zygospora. Ya. Nah, sehingga yang bentuk zygospora ini langsung kita masuk pastikan identifikasinya sebagai film Zygomicota. Udah sampai sini sudah kita bisa ketahui. Tapi kalau dilihat nanti di gambar mikroskop, ketemu askus. Ya, oh berarti ini kita sudah bisa pastikan dia termasuk film Ascomycota. Ya. Terus nanti di pengamatan mikroskopis tubuh buahnya membentuk basidium yang kita lihat. Nah, berarti kita sudah pastikan ini masuk ke film Basidiomycota. Ya, nanti di dalam basidium inilah ada spora yang kita sebut namanya sporanya Basidiospora. Ya, nah ini reproduksi seksual ini bisa membantu kita untuk identifikasi sampai tingkat film dulu. Ya, dari apa kita lihatnya? Berarti kita lihatnya dari tubuh buah masing-masing yang berbeda-beda. Ininya nanti morfologinya beda, askus bagaimana, basidium bagaimana, zygospora bagaimana. Nah, ini bentuknya nanti terlihat di mikroskop yang berbeda satu sama lain. Ya, nah itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Ya, nah seperti reproduksi aseksual, nanti ini yang seksual ini juga sama, ya bisa kita ketemukan ascospora askusnya ini di dalam tubuh buah, ya di dalam tubuh buah dari askusnya ini. Nah ini basidiumnya juga di dalam tubuh buah, ya di dalam tubuh buah. Nah kemudian dalam reproduksi seksual ini tubuh buahnya dari reproduksi aseksual juga terbagi 4 yang beda, ya. Nah 4 yang beda ini ada apotesium, peritecium, pseudopetesium, sama cleistocium. Nah ini 4 tipe tubuh buah yang termasuk reproduksi seksualnya, ya. Nah ini jadi mereka ini askus, basidium, ini kecuali zygospora ya. Kalau askus, basidium ini nanti dia beradanya di dalam tubuh buah itu bisa saja terdapat di dalam tipe-tipe di antara tubuh buah ini. Ya, kecuali kalau zygospora ini sepertinya tidak membentuk tubuh buah. Ya, nah seperti itu. Sepertinya yang membentuk tubuh buah ini ada di askus atau ada di dalam basidium. Ya. Nah, ini istilah lagi yang perlu dipahami di apa ya? Sudah mulai ya sekarang mencicil-cicil mengingat bahasa Latin ya dari mikologi ini, banyak bahasa Latinnya dan Anda pahami seperti itu. Kemarin kalau tipe tubuh buah yang seksual apa saja? Samakah namanya apotesium,
Peritesium, pseudotesium, sama klastesium? Ada terbagi berapa kalau tubuh buah yang aseksual? Hah? Ada berapa? Yang sinemata gitu bukan, Bu? Ya, apa saja? Acerculus, Mm-mm, sinemata, mm-mm, Pinidium, mm-mm. Sporodocium. Ya, gitu ya. Jadi sini ya, kemarin kan Karpus aseksual, kapang ya. Nah ini ada ini Acerculus. Kemudian apa nih? Peritesium, ya. Ini apa? Sporodactyl. Dan ini adalah sinemata, ya. Nah ini tubuh buah yang ada yang muncul ya setelah apa ya, kapang ini tua gitu loh. Dan tua nanti dia membentuk tubuh buah ini gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya dia terselimuti tubuh buah ini di dalam suatu bantalan dari hifa yang tebal ya. Khawatir rusak oleh kondisi alam yang ekstrim ya. Nah, ini jadi semuanya ini di dalam tubuh buah, di dalam ya kita namanya tubuh buah ya, tapi di dalam sini sehingga ini tetap terlindungi dari kondisi-kondisi luar ya, sehingga tetap utuh, sporanya bisa terbentuk dengan baik ya. Lingkungannya, kelembabannya juga bisa terjaga karena diselimuti ini oleh hifa-hifa yang membentuk bantalan seperti ini. Gitu. Ya. Ini aseksual. Nah, yang seksualnya tadi ini ada 4 ini. Mana ininya gambarnya? Nah, ini. Nah, ini namanya apotesium. Ya, apotesium. Nah, ini namanya apotesium. Nih, apotesium. Ya. Kemudian ini namanya peritesium. Nih, seperti botol. Ya. Kemudian ini namanya pseudotesium. Ya. Kemudian ini namanya klastosium. Klastosium. Ya. Nah, yang ini, nama-nama ini adalah nama-nama yang termasuk dari tubuh buah yang terbentuk dari reproduksi seksualnya. Ya, nah ini. Jadi ada perbedaan ya. Ya, tapi hampir sama juga ya. Kalau apotesium ini berbentuk seperti cawan, sama dengan Acerculus ya, berbentuk cawan. Nah, ini nanti cawan ini bantalan ini adalah hifa-hifa sebenarnya. Hifa-hifa yang termodifikasi ya, membentuk bantalan yang berlapis-lapis sehingga menyerupai ada cekungan ya, dianggap ini seperti cawan. Seperti itu. Nah, di dalamnya ini ada askus-askus nih. Ada askus-askus di sini ya. Ini askus-askus. Kemudian ini askus-askus ini dilapisi ada parafisa ya. Parafisa. Nah, ini ada askus-askusnya. Ya. Nanti di askus-askus ini di dalamnya ada askospora. Seperti itu. Ya, seperti itu. Terus ini adalah bentuk yang peritesium, berbentuk seperti botol. Ya. Botol.
ini juga seperti ini, ada askus di dalamnya, yang kecil-kecil ini askus. Kemudian di dalamnya askus ini ada halean-halean, ya. Halean-haleannya ini kita sebut sebagai parafisa. Parafisa. Parafisanya ini apa di dalam askusnya ini, ya, di dalam kayak botol ini, ya. Nanti parafisanya ini adalah yang menyangga askus ini yang ada di dalam botol. Jadi kayak parafisa itu kayak rambut-rambut lah, ya, rambut-rambut yang banyak sekali yang fungsinya adalah untuk menyangga askus-askus yang ada di dalam. Nanti dia gimana? Ini, jadi dia kalau ini menyerupai botol, hah? Saya lagi ngajar. Ya, nggak apa-apa deh, lanjut aja. Oh gitu. Iya, jadi dia bisa menjelaskan, tapi tidak digunakan oleh dosen. Kirim pulsa berarti dibatalin aja. Ya udah, berarti batalin aja ya, batalin aja. Biarin aja. Bisa banyak pulsa ini enggak? Apa tuh? Bisa yang di Pearson yang kita tuh jadi ada tanda. Pakai metodenya Pak Kris. Iya, metode Pak Kris. Kita seperti kita beli biasanya. Yang jelas apa-apa. Bisa aja. Kita ini lumayan juga tuh diambil ini cuma dari sisi enggak dari revisi. Tapi kan udah selesai revisi. Iya. Iya. Karena kalau mau dibatalin sih nggak apa-apa. Mau dibatalin. Saya bilang kalau bilang kemarin ada yang telepon ke saya, Pak, apa yang tambah, tapi saya nggak dapat apa sekarang dapat paket Indosat bikin berapa? Dari Kemenak juga dapat, yang DPP. Ini ayat takut saya dia tahunya kita mereka komplain. Mereka komplain berarti dasarnya yang menang. Iya. Jadi sesuai juga nanti ngomongnya cuma tidak ada perjanjian yang nggak begitu yang kasih ke saya sih. Ya. Oke. Mohon maaf ya, terputus. Ibu ganti tempat aja deh. Sampai nanti jadi nggak dipakai ya? Ya, halo. Maaf, tadi Ibu keputus. Halo? Iya, Ibu. Ya.
jadi tadi keputus ya, makanya itu kalau ngajar di kampus begitulah, banyak halangan ya, banyak gangguan. Ya, sampai mana tadi di sini ya? Karpus apa tuh? Karpus seksual ya. Nah ini. Jadi ini karpus seksual nih. Jadi yang karpus seksual itu apotesium berbentuk seperti ini, ya. Kemudian karpus peritesium berbentuk seperti ini. Kemudian karpus pseudotesium berbentuk seperti ini. Terus karpus ascospora berbentuk seperti ini, ya. Nah ini adalah bentuk-bentuk karpus dari seksual. Nama-nama ini apotesium, kemudian peritesium, sama pseudotesium, sama cleistosium ini menunjukkan bentuk yang berbeda-beda ya. Jadi kalian nanti menjabarkannya apotesium itu adalah yang berbentuk seperti cawan, kalau peritesium yang berbentuk seperti botol, kemudian kalau pseudotesium berbentuk seperti botol juga tapi tidak ada lehernya seperti itu. Kalau yang cleistosium itu berbentuk bulat seperti ini ya. Nah ini jadi yang askusnya itu, nah ini kan rata-rata askus ya. Ini askusnya itu ada di sini di atas. Kalau yang apotesium ada di atas ini askus. Ini askusnya di mana? Askusnya di dalam botol ini, di dalam botol ya askusnya. Kemudian nanti ada gambar ini tidak hanya askus, di dalamnya ada parafisa. Parafisa ini rambut-rambut yang sudah menyerupai yang menyangga askus ya, yang menyangga askus di situ. Nah, tapi kalau peritesium ini adalah askusnya juga di dalam, ini tidak terlihat ya, askusnya ada di dalam sini ya. Nah, ini di luar ini hanya rambut-rambut saja yang ada di seluruh tubuh dari plastesiol. Nah, ini nanti kalau ini askus ini lama-lama kalau sudah matang pecah ya, karena ini nggak ada penutupnya, ini langsung pecah ke udara spora yang ada di dalam ini. Kalau ini askusnya juga seperti itu, ini udah matang pecah, nanti ini masuk ke dalam mulut seperti ini, keluar ke mulut botol seperti ini ya. Nah, tapi kalau ini seperti bulatan ini, nanti askusnya ini keluar dari osteosol nih, di sini lubang ini nih, ini ada lubang ini, nanti ini keluar di sini sporanya ya. Nah, kalau cleistosium ini memang agak sedikit protektif ya. Ini di dalam hifa yang terbungkus rapat ya, terbungkus rapat. Nah, ini di dalamnya ada askus-askus juga nih, ada askus di dalamnya. Nah, kapan dia bisa pecah keluar askusnya? Nah, ini harus agak sedikit ekstra, harus mengeluarkan ini nih, ini ketebalan dari hifa-hifa ini di sepanjang ini ya, harus dipecahkan dulu nampaknya ya, atau kita pecahkan dulu. Ini nanti bisa kita keluarkan spora-spora yang ada di dalam askus ini ya. Jadi yang karpus seksual ini mayoritas adalah berisikan dari yang golongan mana? Golongan apa? Yang golongan banyak terdapat askus atau basidium? Apotesium, peritesium, dan pseudo ini banyak terdapat apa di dalamnya? Askus ya, Bu. Askus ya. Jadi yang tadi udah kita lihat itu semua adalah banyaknya terdapat askus ya. Jadi askusnya ini dibungkus ya dari tipe tubuh buah yang seperti ini. Apotesium, peritesium, pseudotesium, dan cleistosium
Ya, kenapa sih dia buat tubuh buah? Nah ini seperti itu. Kok harus di dalam tubuh buah? Ya ini memang dia terbentuk di sini ya, karena munculnya dari askus ini di dalam hifa-hifa yang termodifikasi di sini gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi hifa-hifa yang termodifikasi di seperti ini dia akan membentuk bantalan-bantalan yang menyerupai ya. Kayak inilah, kayak rahim ya. Intinya kayak rahim gitu loh. Jadi kalau sudah ada apa ya, pertemuan zigot, nah ini jadi yang apa ya, yang rahim kalau ibu kan siap-siap untuk menerima calon apa ya, calon bayinya. Nah seperti juga ini. Jadi hifa-hifa yang yang sudah apa bertemu berlembur ya. Nah ini bertempatkan di dalam tubuh buah ini seperti itu ya, seperti ini ya. Nah, jadi ya semacam itulah kira-kira semacam rahim ya dari seorang ibu. Tapi ini isinya adalah askus-askus. Oke ya, ini tentang karpus ya. Nah, sekarang kita masuk ke satu-satu ya. Kita membahas askus yang dari filum Ascomycota ya. Nanti askus itu adalah ini lingkaran ini aja yang namanya askus itu ini. Nih. Askus adalah apa ya, suatu membran ya yang di dalamnya terisi askospora ya. Ada yang berbentuk askusnya bulat, ada yang berbentuk seperti ini lonjong ya, ada yang berbentuk seperti ini ya. Nah ini silindris ya, macam-macam seperti itu ya. Nah inilah di dalamnya ada askospora ya, ada askospora. Isinya berapa? Mayoritas isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang 6, ada yang 4, atau bahkan yang maksimumnya ini ada 8. Ya, jadi maksimum isinya 8. Ya, jadi macam-macam ini, macam-macam dari tipe askus. Ada yang bulat, ini semi bulat, atau dia berbentuk silindris. Yang begini-gini bentuknya adalah silindris. Ya, nih panjang-panjang ini. Nanti di dalam mikroskop ini nggak ketemunya ini ya. Ketemu ini adalah sulit. Nih, ketemu tubuh buah yang gini nih, kita adalah harus ada pemotongan. Pemotongan dari tubuh buah pakai mikrotom kah atau pakai teknis yang apa, yang tajam ya. Kita bisa lihat ini gitu loh ya. Jadi nggak bisa kita temukan ini dalam mikroskopis ya. Nanti kita bisa temukan mikroskopis bentuknya dia bulat-bulat hitam aja gitu ya. Nanti ada gambarnya ya Ibu, kemarin coba nanti Ibu cari gambarnya. Nanti kalau yang ketemu di mikroskopis ini yang berbentuk ini dia udah keluar rata-rata nanti udah pecah ya tubuh buahnya, kita pecahkan atau sudah kadang dia secara apa ya alami juga bisa pecah. Nanti yang keluar ini banyak yang berbentuk seperti ini, yang masih dalam bentuk askus. Atau syukur-syukur kita ketemu ini. Yang paling banyaknya lagi adalah yang keluar ini askosporanya, bulat-bulat. Ya. Nah, kalau mau memastikan itu masuk Ascomycota, berarti Anda harus yakin ketemu ini. Ketemu askusnya. Ya. Baru ini yakin isolat kita yang sedang diamati mikroskop sudah meyakinkan ini masuk Ascomycota. Ya, nanti Pak Mades mengajarkan Ascomycota. Kenapa Ascomycota? Nah, kalian sudah bisa memastikan reproduksinya saya ketemu askus yang bentuknya seperti ini. Ya, nanti itu. Nah, kalau yang berbentuk ada yang berbentuk silindris, ada yang berbentuk bulat. Ya, seperti itu. Ya, oke ya, ini adalah struktur reproduksi untuk Ascomycota.
yang membentuk askus yang di dalamnya ada askospora. Seperti itu, ya. Oke. Itu bentuknya macam-macam. Nah, ini bagiannya lagi nih, macam-macam lagi nih ya. Tipe dinding askusnya. Ada yang pro-tunicata, ada yang unicata, ada yang bi-unicata. Ya. Yang pro-unicata yang mana? Ya, Yang mana? Yang pro-unicata? Yang abu. Yang A. Ya. Jadi Anda menyebutkan A itu apa? Tipe dindingnya bagaimana? Tipis, Bu. Tipis dan hanya satu. Iya, Bu. Ya, ya hanya satu. Kalau yang unicata Ada 2, Bu. Ini. unicata ada 2. Yang unicata ada 2, tapi bagaimana? Nah, ada lapisan endo unicata, ada lapisan exo unicata, ya. Nah, tapi dia lapisan itu sangat tipis, sangat apa? Sangat rapat, ya, sangat menyatu, sehingga tidak kita bisa bedakan adanya endo dan exo. Sebenarnya ada ya, tapi dia sangat rapat sekali antara exo dan endo, ya. Nah, itu yang mana? Gambar apa? Yang B atau yang C? Hah? Yang B, Bu. Ya, yang B ya. Terus kalau yang C? Ya, apa? bitunicata ya, Bu. Yang C apa? Bitunicata. Ya. Yang C bitunicata. Ada lapisan antara exo dan endo ini jelas terlihat, ya. Nah, jelas terlihatnya Anda lihatnya di mana? Nah, ini di bagian bawah ini. Ya, nanti nah, nih. Kalau ini kan masuk yang unicata kan? Ini masuk yang unicata. Ini unicata. Ini sangat rapat. Ini sangat rapat nih. Dari ujung sampai ini rapat semua. Nah, ini yang masuk yang unicata. Endo dan exo ada 1-2 lapis, tapi dia rapat. Kalau ini hanya 1 lapis, ya, namanya protunicata. Kalau yang ini masuk di tunicata, nah ini terlihat nih, ini di bawahnya nih. Nah, kan ada pemisahan deh, tuh, nih, di bagian sini. Nih, bagian sini ada pemisahan jelas antara antara exo dan endo. Ya, nah ini masuk yang di tunicata. Nah, jadi ada pemisahan exo dan endonya jelas terlihat. Kita bisa ini kan ilustrasi, ada gambar saja ya. Tapi kalau kita lihat ini seperti ini. Yang D ini adalah proses, ya, proses yang jika askosporanya ini akan sudah matang ya, akan keluar. Nah, ini yang nanti yang cembul apa ya, yang keluar ini adalah exonya, bagian ujungnya apa ya, lisis pecah. Nanti yang endonya ini keluar ke atas ya, agak sedikit ke atas. Nah, nanti ini bagian operculumnya ini ada buka tutup gitu, semacam itu. Untuk kalau saat dia ini sudah siap matang, sudah siap menyebar ke
lingkungan keluar ya, ini sudah isinya. Nanti ini bagian depannya operculumnya semacam klep ya, bisa buka tutup. Ini kebuka, nanti ini bisa keluar ya. Nah, ini proses bagaimana askus pada askospora ini bisa tersebar ke lingkungan keluar ya, jika yang bentuknya seperti bitunicata. Ada dua ya, di dua lapisan. Nah, ini adalah tipe-tipe askus ya. Nah, seperti itu. Kita pelajari dulu tipe-tipe askus. Kemudian ada lagi, kita masuk ke tipe, nah ini kita kenal ya, nanti ini di mikroskop, kalau yang di mikroskop sih ini yang sering bentuk ini yang kita harus ketemu ya, moga-moga ya, tapi diupayakan ini harus ketemu kalau kita mau masuk ke ascomycota ya. Nah, sekarang kita masuk ke basidium ya. Basidium ini adalah bentuknya seperti ini ya, bentuk basidium seperti ini. Kalau dia akan masuk ke basidiospora, ke basidiomycota ya, beda kan? Nah, basidium ini seperti ini gitulah. Jadi tipenya ini ada yang di bawahnya ini ada bantalan dari hifa. Ini adalah bantalan dari hifa. Nah, bantalan hifa ini nanti tumbuh bentuk seperti gada. Ya, bentuk gada nih banyak nih. Ini bakal calon untuk membentuk basidium. Ya, basidium. Jadi yang ini basidium sih, yang berbentuk gada ini basidium. Basidium nih. Nah, ini muncul dari hifa-hifa yang ada di sini. Ya, hifa-hifa di sini yang yang mungkin sudah membentuk hifa-hifa yang melebur menjadi satu, atau dia terbentuk karena ada gamet-gamet ya yang berlebur menjadi satu. Nah, ini basidium, nanti di ujungnya ini ada tangkainya ya. Nah, yang kita sebut dengan sterigmata ya, ini sterigmata, ini kecil sekali sih sterigmatanya ini ya. Nah, ini yang menyanggah dari basidiospora. Ini basidiosporanya. Nah, dalam satu basidium ini sering dinyatakan dia ada 4 basidiospora. Ya, jadi basidiospora ini terbentuknya dari basidium. Basidium ini terbentuknya akibat ada peleburan 2 gamet jantan dan gamet betina. Ya, jadi basidiospora ini terbentuknya jadi hasil secara seksual. Ya, jadi kalau kita ketemu basidiospora, basidiospora gimana sih taunya, Bu? Ya harus ketemu basidiumnya dulu ini. Ya, di mikroskop ini yang bagian ini ketemu di mikroskop. Nanti ini banyak sekali nih. Basidiospora ini banyak sekali kalau kita lihat di mikroskop melimpah ya. Nah, ini adalah satu bentuk yang namanya basidiospora. Ya, kita namakan basidiospora kalau basidium ini kita ketemu juga dalam mikroskop. Tapi kan ini nanti hampir sama ya, bentuknya seperti ini dengan conidia tadi ya, kayak ascospora tadi hampir sama. Ya, bentuknya silindris atau oval begini. Tapi apakah kita menamakannya ascospora atau basidiospora bagaimana? Kalau di mikroskop, kalau kita ketemu, nah isolatnya belum tahu namanya, apa yang Anda bisa ini kan? Tentukan. Gimana? Nah, iya. Jadi kalau kita menentukan ini basidiospora atau
Ascospora tadi ya, kalau kita ketemu tubuh buahnya ini, ya, tubuh buah ini di dalam mikroskop, ya, ketemu basidiumnya, ya. Nah ini basidiumnya, ini juga basidiumnya, ini basidiumnya, ketemu yang seperti ini, ya. Nanti di sininya walaupun ini nggak ada walaupun ini tidak ada yang nempel ya. Kalau gini basidium, masih nempel ada basidiosporanya, ya kita langsung tahu ini adalah basidiospora. Tapi kalau sudah terlepas seperti ini, banyak sekali ya di luar-luar sini, banyak sekali di mikroskop kita lihat. Nah ini kita menamakan basidiospora, berarti tubuh buahnya ini paling tidak ketemulah di mikroskop kita, ya, sehingga kita bisa menamakan ini sebagai basidiospora, ya. Tapi kalau ininya nggak ketemu bagaimana, Bu? Ya belum bisa dipastikan, gitu, ya, seperti itu. Nah ini tipe basidium, ini ada holobasidium sama fragmobasidium, ya, ada dua tipe tadi. Tadi kalau yang ascus ada berapa tipe? Ada yang bulat, ada yang semi bulat ya, ada yang silindris ya. Itu tipe-tipe dari ascus. Tetapi sekarang ada tipe-tipe dari basidium. Ada cuman dua. Holo sama fragmo. Ya, fragmobasidium. Seperti itu. Ya, terus nah ini tipe karpus seksual. Nah, tadi pada basidium mycota, basidium. Nah, yang holo maksudnya seperti ini. Dia nggak punya sekat-sekat. Nah, tapi kalau yang kita lihat ada begini-begini, ya, nah, kemudian sterik matanya panjang-panjang. Nah, ini kita namakan adalah namanya tipe yang kalau yang nggak ada sekat-sekat, yang berbentuk buah pir, yang gini ya, ini namanya holobasidium. Ya, yang ini namanya tangkai penyangga dari basidiosporanya apa? Tangkainya ini apa? Namanya apa tadi? Apa namanya? Nih. Ini kan tipe basidium seperti ini, ya. Nah, basidiumnya yang berbentuk seperti buah pir, ya. Nah, basidium ini pasti akan memproduksi namanya basidiospora ini, basidiospora ya. Nih, namanya basidiospora nih. Nah, basidiospora ini muncul nggak langsung dari tubuhnya basidium, ya. Nah, tapi dia keluar disangga dulu oleh tangkai ya, tangkai dari basidiosporanya ini. Apa namanya nih tangkainya? Sterik mata bukan? Sterik mata. Ya. Nah, ini juga kalau ini sterik matanya mana ini? Nah, ini panjang kan? Nah, ini panjang, ini sterik matanya. Ya. Nah, di sterik matanya menyangga satu basidiospora. Ya. Nah, ini juga nih sterik mata menyangga satu basidiospora. Tipenya yang begini, basidiumnya apa? Ada sekat-sekatnya. Apa namanya? Tipe basidium apa yang ada sekat? Ya, fragmobasidium. Ya, tipenya begini, agak sedikit memanjang ya. Nah, ini ada kelihatan di mikroskop ya kalau kita masuk ke golongan basidium mycota. Nah, ini basidiumnya tidak bersekat. Ya. Nah, ini masuknya adalah holobasidium.
Oke ya, mengenal ya. Mengenal tubuh organ reproduksi untuk ascomycota dengan basidiomycota. Sudah bisa diterima? Kalau sudah Oke ya. Jadi tipe reproduksi seksualnya dia langsung membentuk basidium. Nah, di basidium ini membentuk sporanya, namanya basidiospora. Ya, yang tadi namanya adalah ascospora. Ascosporanya nggak begini bentuknya, tetapi tadi bentuknya agak sedikit beda ya, berbentuk bulat atau berbentuk silindris. Ya, nah ini tipe dari tubuh buah dari masing-masing filum Ascomycota dan Basidiomycota. Ya, jadi kemarin kan sudah sampai mana ya Pak Mades belajar, tapi nanti kita lanjut ke Ascomycota. Nanti Anda sudah mengenal, oh ya ada haskusnya seperti ini. Di dalamnya ada ascospora. Oh nanti diajar Pak Mades lagi masuk Basidiomycota. Basidiomycota itu di dalamnya akan terbentuk sporanya namanya basidiospora. Basidiospora itu di mana dibentuk? Di dalam basidium yang seperti ini. Ya, oke ya, itu seperti itu. Nah, sekarang kita mau mempelajari bagaimana kok bisa terjadi ascospora ini di dalam ascus. Ya, nah ini yang kita pelajari bentuk seksualnya, bagaimana dia bisa terjadi ascus ya. Nah ini jadi ada enak. Ya, bawa aja kemana? Nah itu ya, jadi gimana terbentuknya ascus tadi? Nah kayak gini nih kayak gini. Gimana bentuknya? Kok bisa ada sekat, bisa ada ascosporanya di dalam? Nah ini ceritanya gini. Nih, ya. Nah mereka yang melebur apa nih dari ascus? Ya, dari ascus yang melebur hanya 2 hifa. Nah, 2 hifa. Nah, hanya 2 hifa aja melebur bisa jadi kita katakan dia seksual, melebur antara 2 hifa saja. Ya, hifa kita anggap ini hifanya yang kompatibel juga tentunya, nggak sembarang hifa. Hifa bertemu belum tentu dia langsung mengadakan peleburan, tidak. Hifanya harus yang kompatibel. Nah, ini kita anggap hifanya kalau di textbook atau di jurnal ini nanti hifa yang positif sama hifa yang negatif. Amel temen banget. Nah, ya, coba perhatikan awalnya. Nah, jadi hifanya ini bertemu di ujungnya saja yang positif dan negatif. Nah, setelah bertemu yang kita anggap yang A ini positif ya. A ini positif akan membuat kait. Nih, kait seperti ini. Akan membuat kait dan dia akan mentransfer inti selnya. Inti selnya ke sini. Ke ujung dari hifa yang di atas ini. Ke ujung dari hifa yang seperti ini. Ya. Nah, ini. Jadi dia membentuk kait. Gunanya kaitnya apa? Mentransfer inti selnya. Inti selnya dari A ditransfer ke B. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini berarti nanti di sini diadakan pembelahan mitosis di sini. Meiosis ya. Pembelahan meiosis di sini. Dari inti yang ditransfer tadi. Ya, 1 menjadi 2. Seperti itu. Nah, ini yang kita sebut dengan ascus mother cell. Ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini. Nah, setelah dia intinya membelah di sini, kemudian juga inti yang satu lagi dari hifa yang B
Ya, ini kalau di sini kan belum membelah nih. Nah, kalau di sini kan sudah membelah ya, yang inti yang ditransfer ya, inti ditransfer membelah. Nanti yang ini ikut membelah juga, ikut membelah menjadi 2. Nah ini, jadinya ada 4 inti di dalam satu hifa yang sudah ini kan, berarti yang berkembang selanjutnya ini kayaknya ini yang positif, yang B ini kayaknya yang positif, yang negatif ini kayaknya yang kalau kita ya jenis kelamin ini yang wanita deh, yang perempuan ya, karena ini diberikan ke sini. Nah, yang B ini ada kelanjutannya. Yang A udah selesai. Jadi hifa yang A ini fungsinya hanya mentransfer ini saja. Intinya ke sini. Ya sudah, ini kayak pembelahan ya. Pembelahan sel, tapi ini diawali dengan pembelahan inti dulu. Yang ditransfer membelah, yang ini juga membelah. Jadi di dalam satu sel di atas ini ada 4 inti. Ya, ini meiosis pertama. Ya, nanti dia lakukan lagi meiosis kedua nih. Ya, seperti itu. Nah, nanti yang 4 ini dia akan membuat sekat. Ya, jadi ini ada sekat. Jadi antara A dan A dia membuat sekat di sini. Ya, nanti antara B dan B dia membuat sekat di sini. Ya, nah seperti itu, membuat sekat. Berarti ini udah ada berapa intinya? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 inti. Gitu. Jadi nanti masing-masing 4 ini, inti tadi ini dia masing-masing membelah lagi. Membelah. Jadi mengalami meosisnya 2 kali di sini. Ya, jadi mengalami pembelahan lagi, akhirnya dia menjadi 8 inti sel. Ya, 8 inti inilah yang akan menjadi bakal calon dari ascospora. Ya, jadi makanya kenapa dalam satu ascus ini dia akan terbentuk 8 ascospora. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 8 karena apa? Karena dari pembelahan inti sel dari yang ada di sel ini. Ya, yang putih ini membelah lagi, ini membelah lagi, yang hitam juga membelah lagi. Jadi dari satu ascus ini ada yang hitam, ada yang mewakili inti sel yang hitam, yang ini ya, ada mewakili inti sel yang putih, yang ini. Gitu loh. Ya. Nah, ini jadi makanya ini kita lihat ascus ini akan terbentuk 8 ascospora. 8 ascospora. Ya. Nah, itu adalah cerita bagaimana pembentukan ascospora. Ya. Nah, ini jadi ascospora ini terjadi karena adanya peleburan 2 hifa aja. Hifa yang satu kita anggap hifa yang positif, dan yang satu lagi ini hifa negatif. Ya. Sampai sini ada yang kurang jelas enggak? Pembentukan ascosporanya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Udah jelas atau belum? Ya? Udah jelas? Jelas Ibu. Sudah ya? Sudah jelas. Oke. Kalau yang kurang jelas, mohon ditanyakan ya, sehingga ini bisa dipahami ya. Secara keseluruhan Anda mengenal ascus
ya mengenal askospora, dan juga memahami bagaimana proses pembentukan askospora. Kok masuk seksual ya askospora itu ya? Tadi kan kok masuk kategori seksual? Apa yang terjadi? Nah, terjadinya seksualnya fungi ya begini aja. Nah, ini termasuk yang sangat sederhana. Yang hifa bertemu saja sudah dikatakan dia masuk seksual karena dia melebur kan antara hifa yang satu sama hifa yang lain. Ya ini dianggap kita bisa memisahkan dalam intinya aja, ilustrasinya aja yang hifa yang intinya hitam sama hifa yang intinya putih seperti ini. Ya, nah ini yang kita katakan dia mengalami proses seksual. Ya, pada salah satu contohnya adalah dalam pembentukan askospora. Askospora terjadi termasuk dalam film Ascomycota, ya. Nah ini, jadi kita sudah mengenal askosnya seperti ini, ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sudah cukup jelas, Ibu bisa lanjut. Tapi kalau ada, silakan ditanyakan sebelum lanjut. Oke ya, kalau tidak ada, kita bisa lanjut. Nah, ini pembentukan basidiospora. Ya, nah ini. Oke ya, nah basidiospora juga sama seperti tadi, ya. Diawali juga hifa yang dikariotik, ya. Tadi hifanya tadi bertemu, ya, seperti ini. Hifa yang bertemu nih, seperti ini. Tapi dia satu hifa tadi di ujung ini bertemu yang positif dan negatif, ya, bergabung dalam satu sel. Nah ini, yang kita sebut dengan hifa dikariotik. Karena apa? Karena hifa satu sel ini sudah ditransfer hifa yang hitam misalnya, ya, dari proses yang tadi itu, dari proses yang ini. Ini mana sini balik-baliknya ya? Harus Ibu inikan dulu. Nah, dari ini. Nah, ini. Gitu. Jadi terus dari ini. Ya. Seperti ini. Ada transfer, ada membentuk kait ya. Nanti kaitnya transfer intinya ke sel yang ini. Ya. Nah, tapi lanjut ke sini. Ya, jadi basidium seperti itu. Jadi ada inti yang dikariotik seperti itu. Dikariotik, akhirnya sel ini membentuk dua inti sel yang beda, ya, satu yang hitam, satu yang putih, ya. Oke, sama-sama di sini. Yang satu hitam mengalami satu meiosis di sini, meiosis sekali ya, membelah. Yang putih juga membelah, ya. Jadi menjadi dua inti di sini. Jadi ya 4 inti. Ya, yang 2 inti masing-masing tadi membelah. Ya, membelah ini satu, ini satu. Ya, jadi akhirnya yang putih intinya juga membelah meiosis 1 dan 1. Oke, sudah membelah berarti dalam satu sel ini ada 4. Ya, tadi awalnya 2, jadi sekarang 4. Nih, ada 4, ini juga 4, lanjut. Nah, nanti kalau sudah terjadi 4, ini bersiap-siaplah muncul sterigmata di bagian ujung dari basidiumnya. Ya, nah ini sterigmatanya muncul, ini basidiumnya, ya, nanti sterigmata ini nanti membawa ini masing-masing ke sini, ya. Jadi muncul calon-calon basidiospora di sini sih ya. Basidiospora, nanti ini sterigmatanya makin memanjang dan membentuk suatu selaput ya, selaput yang untuk membungkus dari inti sel yang siap-siap akan masuk ke dalam basidiospora. Jadi basidiospora ini sebagai calon dulu nih, calon basidiospora karena belum ada intinya kan. Kalau dia menjadi satu sel kan harus ada intinya ya. Nah nanti ini lama-lama intinya yang
ada di dalam sel ini masuk ke dalam masing-masing basidiospora. Jadi makanya dalam basidiospora ini akan terbentuk 4. Nah ini ya. Jadi kita tahu basidiospora dalam satu basidium ini dalam satu basidium ini akan terbentuk 4 basidiospora. Ya. Nah ini asalnya 4 dari mana? Dari sini. Jadi kan nanti ini tipe yang holobasidium ya. Ini saat ini muncul stigmata, kemudian stigmatanya memanjang, terus ya nanti dia membuat selaput di sini yang masih kosong. Nanti setelah itu sudah siap selaputnya, baru masing-masing inti yang 4 tadi di dalam sel ini masuk ke satu-satu ke dalam calon basidiospora. Ya, masuk ke sini satu-satu. Ya. Jadi yang ini yang terakhir ini sudah siap. Basidiospora ini sudah siap akan didistribusikan ya. Maksudnya dia akan terbang ya ke alam terbuka. Nah, nanti yang ini yang satu basidiospora ini yang ada intinya di dalam. Ya, ini yang terbang ke alam kemana-mana. Nanti dia kalau sudah ketemu substratnya yang cocok, nah dia yang akan berkecambah menjadi panjang, menjadi hifa yang panjang dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah pembentukan basidiospora. Ya, sampai sini basidiospora. Ada yang bertanya? Kenapa berbentuk basidiospora satu basidium membentuk 4? Ya. Ini ceritanya seperti ini. Terus bagaimana proses pembentukan basidiospora pada filum Basidium mycota? Ya, Anda ceritakan ini. Ya. Bagaimana proses seksual pembentukan basidiospora? Ya, proses seksual ya ini juga ya. Nah, ini. Jadi ini cerita dari proses pembentukan basidiospora yang terjadi karena adanya proses seksual. Ya, seksualnya tadi sederhana sekali. Ini proses seksual fungi yang sangat sederhana. Hanya ketemu hifa yang kompatibel tadi, ya, itu sudah dianggap sebagai peleburan 2 sel. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas ceritanya? Silahkan ditanyakan. Sebelum dilanjutkan. Ibu izin bertanya. Ya. Nanti untuk yang jumlah stigmatanya itu tergantung dari jumlah selnya yang di nomor 4 ini. Iya. Ya. Tapi pada umumnya basidiospora ini selalu teks menyatakan dia terbentuknya 4 basidiospora. Jadi 4 pula terbentuk stigmata dari basidiumnya. Baik, Bu. Ya. Ya, karena apa? Karena tadi pembelahan meiosisnya hanya 1 kali. Oke ya, ada lagi? Atau istilahnya basidiosporogenesis ya. Nah ini genesis ini adalah pembentukan ya. Ya, kalau tidak ada, nah ini seperti inilah ya ceritanya. Ya, seperti ini. Ini sama nih kan ceritanya. Nah, ini pembentukan zigospora. Nah, zigospora ini agak sedikit kompleks ya. Agak sedikit kalau menurut Ibu karena dia sudah bisa dibedakan kelamin jantan dan kelamin betinanya atau gamet jantan dan gamet betina
Ya, jadi dalam pembentukan zigospora ini, ya, dia sudah bertemunya itu karena ada gamet jantan yang kita sebut sebagai antheridium, ya, dan ada yang ini antheridium, ya, antheridium, ada yang oogonium, ya. Nah ini oogonium, dia sudah membentuk ini dari modifikasi hifa. Jadi sudah agak sedikit, ibu anggap sedikit lebih maju, ya, karena alat kelamin jantan dan betinanya sudah termodifikasi, ya, dan memiliki bentuk yang walaupun bulat-bulat aja, ya, tetapi ini sudah dinyatakan gamet jantan dan gamet betina. Berarti sudah ada pembeda sedikit di situ, ya, kalau sudah sampai tingkat gamet, ya. Nah itu kalau pembentukan zigo, ya, di sini nanti dari gamet jantan, ya. Nah ini mentransfer nukleusnya, ya, materi nukleusnya ke oogonium sini, ya, ke dalam inti dari oogonium, ya. Di mana bisa transfer karena apa? Karena ini terjadi peleburan, ya. Di sini dinding sel antara gamet jantan dan gamet betina bersatu dan melebur, ya. Nah di sini, ya, berarti ini nanti ada nukleus dari oogonium, ya, ini gamet betinanya. Oke, dia setelah bergabung di sini, nah ini nanti dilanjut dengan kita sebut ini tahap gametangium. Nah, dua sel yang ini anterigonium sama oogonium ini menjadi suatu sel yang mengalami pembesaran di sini. Pembesaran, ya, setelah mereka bergabung, ya. Terus nanti ini dinding dari ini, ya, dinding dari anterigonium dan oogonium terlisis, ya, bersatu. Ini hilang bersatu. Nanti tapi dia membentuk suatu individu baru. Nah, individu baru ini. Nah, ini yang kita sebut dengan zigospora. Ya, zigospora. Nah, ini nanti di dalamnya nanti dia akan membentuk muncul nanti ujung-ujungnya nanti membentuk suatu apa, ya, sporangium, ya. Nanti ini tapi ini bakal calon dari zigonium, ya, zigonium yang akan membentuk zigospora, ya. Nah ini di dalamnya ini ada zigospora. Nah, ini seperti itu, ya. Tapi nanti ada juga yang teks yang mengatakan dari zigonium ini, ya, tidak akan bisa juga membentuk sporangium, ya. Nanti di sini muncul tangkai sporangiofor, ya. Nanti langsung muncul di sini adalah sporanya juga, tapi spora dari zigonium ini, ya. Nah ini zigonium ini adalah nanti bentuk selnya, bentuk sel zigonium ini agak keras, ya, beda dengan sel di sebelahnya, ya, agak keras, ditandai dengan ada dinding sel yang menebal, ya, dinding sel yang menebal, kemudian agak sedikit mengeras dan kaku, ya. Nah ini khas untuk zigonium, ya. Nanti di dalamnya di sini kalau yang cerita gambar ini, ya, akan terbentuk zigospora, ya. Nah ini zigospora seperti itu, dengan seperti ini. Nah ini adalah pembentukan zigospora, ya. Jadi yang kalau ketemu yang seperti ini, ya, di mikroskop, ya, nah ini Anda pastikan dia termasuk
zigomikota. Karena apa? Karena zigosporanya dibentuk dari peleburan dua gamet, ya, gamet jantan dan gamet betina. Seperti itu. Oke, ini pembentukan zigospora. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini paham? Pembentukan zigospora? Paham ya? Ya. Jadi ini masuk ke film apa? Zigomikotina. Ya, zigomikotina karena dia bisa membuat zigospora. Bagaimana membuat zigosporanya? Ya, ini ceritanya dari sini, dari peleburan ini. Ya, ceritanya seperti itu. Oke, ya. Nah, ini nanti ini yang kemarin ya. Nah, ini tipe-tipe dari reproduksi seksual ya antara gamet ya. Jadi ada gamet yang isogamet. Nanti isogamet ini biasanya gamet yang berukuran sama gitu ya. Nah, ini ada yang mengandung flagella ya. Ada yang masuk anisogamet. Anisogamet berarti gametnya berbeda ukurannya antara satu dan lainnya. Ya, bisa dibedakan seperti ini. Nah, kemudian ini heterogamet. Heterogamet ini sangat beda banget ya antara gamet jantan dan gamet betina. Ya, nah ini seperti ini. Gametnya, nah ini satu lagi gamet yang betinanya atau yang jantannya seperti ini. Jadi yang satu berbentuk bulat, yang satu berbentuk seperti ini. Ya, nah itu bentuk-bentuk gamet ya yang kita bisa bedakan dari segi bentuk ukurannya atau bentuk karakter struktur morfologinya. Kalau yang gamet jantan gamet betinanya sudah bisa sangat dibedakan ya. Nah, ini kita masukkan ke heterogamet ya. Tapi gamet jantan gamet betina hampir sama, bulat-bulat saja tapi beda ukuran. Nah, ini kita masuk anisogamet ya, gitu. Ini pada zigomikotina ya. Kalau ini yang sama-sama ukurannya, nah ini kita namakan isogamet ya. Seperti itu. Ini tipe-tipe aja ya, pengetahuan kita semua. Nah, ini juga ada yang seperti ini nih ya. Hasil-hasilnya dari pertemuan antara hifa ya, nanti bisa menghasilkan ini salah satu contohnya ya. Ini spermatiofor ya, yang nanti menghasilkan spermatia namanya ya. Kemudian ada yang membentuk seperti ini ya, trikogin ya. Nah, ini hanya trikogin ini hanya membentuk antara ini ya, hifa ya, dengan ada satu sel yang kita sebut spermatium disebut seperti ini ya. Atau ini hanya membentuk plasmogami ya, dari trikon juga. Trikon ini khasnya hifa ya, dengan sel yang satu lagi yang berbentuk yang berbeda seperti ini kecil ya. Nah, ini atau enggak yang berbentuk seperti ini. Trikonnya nih panjang. Kalau trikon biasanya ciri khasnya nih panjang nih. Ya. Seperti ini. Macam-macam. Nah, ini. Ya. Nah, ini Ibu akan nah, ini. Jadi ini tubuh buah. Ya. Nah, ini kita Ibu udah ambil dari dari fungi yang sudah agak tua. Nah, ini akan membentuk tubuh buah nih seperti ini nih.
di dalam sel-sel hifa nih, hitam-hitam nih. Ini masih muda, ya, masih bersifat berisi kayak agak ada cairannya gitu ya. Nah ini awal pembentukan seperti ini, ya. Nah ini berbentuk bulat-bulat kan, banyak sekali di atas hifanya. Ya nanti kalau lama-lama sudah tua, ya ini biasanya mengeras, ya tubuh buahnya ini. Ya nanti tubuh buahnya nanti kalau bulat ini mungkin yang berbentuk apa tadi? Tertutup rapat. Apa? Aversulus atau apa? Atau cleistasium atau perithecium? Yang mana? Kalau yang bulat ini berbentuk apa? Cleistasium ya, cleistasium ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi nanti tolong kalau Anda mau mengidentifikasi fungi ya, ada identifikasinya secara makroskopis. Ya, makroskopis ini tambahan aja ya. Nah, yang makroskopis ini adalah gambar dari foto koloni yang ada di cawan Petri. Nah, seperti ini. Ya, cawan Petri. Nah, ini jadi ini juga sekalian Ibu ajarkan juga karena sudah belajar di mikologi. Nanti teknik pemfotoan di cawan Petri tolong ya. Tolong ini Petrinya terfoto utuh. Ya, terfoto utuh. Jadi nanti Anda jangan fotonya ini sampai di sini saja. Apa ini kepotong. Ya, atau kepotong dikit aja. Itu menurut ilmu ini menyalahi aturan. Ya, mikologi ya. Jadi tolong nanti fotonya seperti ini, utuh cawannya. Jangan fotonya nanti kalau mini riset ya, Anda ketemu isolasi fungi, Anda sudah tanam di media agar mau foto, tolong tampilkan fotonya mengikuti aturan. Ya, seperti ini. Terus beri background ini hitam. Ya, backgroundnya gelap atau samalah, mau biru, mau kalau putih lagi ini, kalau miseliumnya putih, backgroundnya putih nggak kontras. Jadi tolong pilih backgroundnya ini yang kontras dengan miseliumnya. Ya, nah seperti itu. Ya, tolong itu perhatikan. Terus yang menjadi perhatikan lagi ini ada bar, ya. Nah, ini bar ini kan nggak gitu. Bar ini gini satu ini. Nah ini, ya, tambahkan di sini bar. Nanti ini Anda bisa barnya ini misalnya 1 cm, ya 1 cm ini mewakili kalau ini berapa sih? Segini ini berapa senti? Nah, kerja mungkin misalnya 1 cm-nya semana gitu ya, 1 cm mungkin di sini. Ya ini nanti Mas pasang bar ini 1 cm di sini. Ya itu foto yang benar, ini belum ditampilkan, masih salah. Ya. Begitu juga foto yang ini. Ini foto dari kamera saja. Bisa kita foto. Ya, kamera HP ya atau kamera yang betul ya, kamera. Ini bisa memfoto karena ini adanya di atas miselium. Ya, bisa Anda foto ini. Ini karena bagian dari untuk identifikasi, oh ketemu di isolat ini ada tubuh buahnya sudah kebentuk nih. Nah ini ya ada hitam-hitam banyak sekali nih. Ini di dalamnya nanti ada askus ya seperti itu jalan ini. Nah ini juga nanti foto ini juga dikasih bar skala ya karena ini foto dari koloninya kita ambil. Nah yang di bawah ini adalah juga yang C, D, dan E ini adalah foto yang mikroskopis. Ya, nah kalau Anda mau identifikasi selain foto makro, ya yang 2 ini juga dilanjutkan dengan foto mikro ini semua. Ya, nah ini kita lihat nih ada konidianya, nih
konidianya seperti ini. Ya, nih. Nah, ini ada konidianya juga. Ya. Jadi ada konidia yang berbentuk apa ya? Ini pada pomopsis ya, ini jadi jenis pomopsis ya. Dia membentuk dua konidia, yang satu berbentuk ini ya, silindris ya, panjang, tipis-tipis, yang satu berbentuk ini. Ada yang katakan ini mikrokonidia, dan ini ada yang katakan ini makrokonidia. Ya. Nah, ini karakter morfologinya, kalau mau identifikasi secara morfologi ini harus ketemu. Ya, ditampilkan seperti ini. Nah, nanti ini ketemu ininya nih. Nih. Nah, ini bentuk dari sel konidiogenesisnya. Seperti itu. Ada yang berbentuk ini, atau ada yang berbentuk tadi sel konidiogenesisnya panjang seperti ini. Ya. Ya. Nah, ini jadi ini adalah contoh ya, contoh dari satu kita mau membuat identifikasi secara morfologi makro dan mikro. Ya, jadi buatlah tampilan fotonya seperti ini dalam satu template ya, satu template seperti ini. Nanti ini diatur, kalau bisa sih pakai Photoshop ya. Nanti ini kamu gabungkan saja. Ini ada foto dari koloninya, ya, informasi apa yang ada di koloninya. Saya ketemu tubuh buah ya, fokuskan tubuh buahnya di foto tersendiri. Karena ini yang menjadi khas untuk identifikasi juga, ada tubuh buah yang berbentuk bulat. Nah, yang di bawah ini ada foto untuk mikroskopisnya. Ya, apa yang ketemu menjadi karakter pendukung reproduksi itu di foto, difokuskan. Nanti mikroskopnya ke sini. Ya, baru jepret. Jadi ini pakai foto yang mikroskop yang apa ya, yang connect dengan PC ya, atau komputer gitu. Jadi langsung di foto-foto seperti ini. Dan ini juga salah ya, nanti kalau di mikroskopis jangan lupa setting barnya. Ini lupa di setting barnya, nanti kalau muncul kalau di setting ini muncul barnya. Barnya mungkin ya, kalau di mikroskop ada 10 mikron, ada 100 ya. Nah, kalau misalnya besar menghasilkan nanti ini satu bar ini nanti diberi keterangan ini 100 mikron. Ya, jangan lupa ini tampilan kode. Kode ini A, ini kode B, ini kode C, ini kode D, ya, ini kode E. Ya, jadi dalam satu template ini, satu template besar ini, ya kalian setting aja mau berapa foto boleh. Ya, kalau ini mau 6, ya diatur aja. Ada 6 foto, 7 foto. Ya, ukuran dari ininya setiap foto ini diatur. Ya, tapi diharapkan yang Ibu sudah ajar, mikologi, ini buat foto karakternya seperti ini. Ya, nah ini. Jadi ini karakter koloninya. Jadi nggak kepisah karakter koloni aja enggak. Ya, kita dalam mikologi untuk identifikasi atau ingin menampilkan ada hasil makro dan mikro, nah ini ditampilkan dalam satu frame, ya. Apalagi kalau bisa Anda download Photoshop, nah ini dalam Photoshop, ya, bisa diatur clear dari ini ya fotonya ini, gitu, ya. Ini ke apa ya, kejelasan ini semua tergantung foto saat mikroskop. Ya, jadi mikroskop kalau bagus dia, kita langsung ketemu ya langsung jelas seperti ini. Ya, nah ini ada warna biru. Kenapa? Oh ya, kita kasih warna. Bisa juga nanti kalau Anda mau fokus ke konidia, spora, ya, Anda langsung di preparatnya kasih warna saja, ya, karena warna ini nanti bisa membantu dia menyerap ya spora dengan atau konidia ini menyerap warna yang kita berikan nanti jadi
warna diserap jadi warnanya terlihat jelas ya. Nah, sini seperti ini. Karena kalau nggak diwarna bisa juga, tapi dia nanti warnanya transparan. Ya, transparan jadi kurang apa ya? Kurang clear seperti itu. Ya, nah ini contoh tampilan dari hasil organ reproduksi yang kita akan amati di mikroskop. Tentunya itu harus kita dokumentasikan, kita simpan, ya. Jadi untuk mikroskop Conidia ini ambil 10 jepretan, ya. Nanti dipilih yang mana terbaik. Jadi jangan satu. Oh ya saya ketemu Conidia, jepret aja. Nanti digeser-geser mikroskopnya ada lagi, jepret lagi. Paling enggak ini ada 10. Ini ibu juga kumpul ada 10, ada 10. Nanti dari 10 jepretan itu pilih mana yang baik ya untuk saya laporkan dalam skripsi. Nah, dipilih yang terbaik, yang mana yang memberi informasi yang jelas. Ya, nah itu jadi itu tambahan tentang untuk karakter mikroskopis ya, karena untuk mikologi itu nggak jauh-jauh dari mikroskop. Ini bisa kita lihat organ reproduksi yang tadi juga ibu jelaskan, askus, basidium, apalagi itu ya semuanya yang Plamidia semua tadi itu semuanya bisa kita lihat di mikroskop ya, kita temukan gitu. Nah itu ya, ini nih yang sudah membatu, tubuh buah yang sudah mengeras ya. Nah ini. Jadi kalau yang seperti ini untuk mencari konidianya ini harus dipecahin nih di sini. Ya, ini karena sudah mengeras. Jadi ini bentuknya sudah nggak beraturan. Ini bentuk apa ya? Tubuh buahnya seperti ini, tapi biasanya dia bulat-bulat karena menyatu ya. Nah, seperti ini. Ini makanya dia membentuk tubuh buah yang seperti ini, dia akan eksis ya. Karena kondisi membunuh miscelium ini sangat mudah ya, kering atau lembab banget cair ini miscelium ini mudah rusak dan mati ya. Karena itu si fungi ini kan pengen tetap hidup ya di alam, akhirnya dia mengumpet buahnya di sini. Nah ini cara apa? Cara fisik aja ini banyak sekali konidia di dalamnya ya. Nah ini ibu waktu itu ambil ini dari sini, pemecahan ini. Nah ini dapat konidianya nih. Nah konidianya seperti ini tadi yang bentuk panjang-panjang ya, apa nih, silindris gitu ya. Nah ini juga konidia, ini konidiofornya ya, panjang juga ya, seperti itu. Di sini konidioselnya ya, konidioselnya. Nah ini konidioselnya yang satu ya, ketemu seperti ini ya. Nah, ini bakal calon tadi dari konidiumnya gitu ya. Nah itu ini contohnya gambar dari organ reproduksi. Nih ada lagi yang seperti ini. Ini banyak. Jadi kalau konidia Anda ketemu di mikroskop nih rapat-rapat kayak gini nih, banyak banget ya. Nih ini silindris. Nih kalau dia masih melekat di sel konidianya, sel konidiogenusnya ya, ini seperti ini, masih melekat seperti itu. Ini udah lepas-lepas ya. Ini tubuh buahnya tadi yang aku jelaskan, juga udah mengeras karena ini umurnya ini sudah tua ya. Jadi biasanya akan membentuk apa? Kalau sudah tua, si fungi ini pinter ya. Kalau sudah tua ini kan kalau miselium rentan banget matinya. Ya akhirnya dia mengumpulkan konidianya di dalam tubuh buah ini, terselimuti ya, terselamatkan. Jadi kalau ininya mati, masih ada tubuh buahnya ini. Nah ini nanti lama-lama kalau lingkungannya sudah memungkinkan untuk tumbuh konidia di dalam sini, ini yang berkecambah nih. Di dalam ini ada ini. Ya seperti ini ada ini. Tuh.
Nah, ini foto-foto aja. Oke ya, ini foto yang salah. Nah, Ibu tunjukkan nih. Foto yang salah, gambar di cawan Petri. Nah, karena apa? Karena kadang banyak ya. Nah, ini potong-potong seperti ini maksudnya. Potong seperti ini. Ya, ini tidak dibenarkan. Nah, ini yang betul adalah seperti ini. Ya, ini tutupnya nggak dibuka. Kalau bagus kameranya jelas ya, misalnya seperti ini. Ya, nah ini misalnya jelas. Itu nanti kita belajar cara mengidentifikasi koloni ini ya. Nah, setelah ini nanti ada cara apa sih yang diamati dari karakter makrotopis dari koloni. Ya, nanti apa saja yang harus kita amati, apa saja yang harus kita amati dalam reproduksi. Ya, nah ini harus kita amati. Dan ini sebaiknya ini Ibu kasih tahu lagi, ini diukur. Ya, berapa tubuh buah ini diameternya diukur ya. Sorry. Ya, nanti ini diukur. Ya, kalau harus ada proses pengukuran. Nah, Ibu tambahkan aja nih sekalian untuk pembelajaran mini riset ya. Nanti kalau Anda mencantumkan di memelihara fungi isolasi dan untuk di media agar, ini diukur ya diameter ininya. Ini diameter koloninya. Ya, diameter koloninya dari ujung hifa di sini sampai di sini. Sampai di mana ya sini ya? Nah, ini biasanya seperti itu kalau dia berbentuknya bulat ya. Jadi yang diameter ke sini diukur, diameter ke sini diukur. Oh, kalau bentuknya nggak beraturan ya cari lagi sisi-sisi yang mana. Diukur lagi nanti dibagi. Ya, dijumlahkan ya baru dibagi. Ya, tolong itu menjadi patokan kita. Nanti yang ini juga ada ukurannya. Nah, sisi tubuh buahnya nih. Nah, ini diukur aja. Nah, ini. Kalau ada mikroskop stereo, ini kita bisa lihat ini dan bisa ukur ini. Ya, tubuh buahnya kita ukur ini sebagai informasi. Ya, nah kalau Anda mikroskop ini juga diukur panjang dari konidianya nih berapa nih, diukur sama lebarnya. Ini walaupun sedikit tipis banget nih lebarnya berapa sih nih segini nih. Nah ini dilebar, ya, dilebar diukur juga. Jadi ini ukuran untuk panjang, berapa panjang konidianya. Kemudian ini ukuran untuk lebar diameter tubuhnya. Ini ya diameter tubuhnya. Ya, nah ini. Bisa kan ini nanti ada mungkin mudah-mudahan di UNP juga ada ya mikroskop yang bisa ada ukuran ada tampilan measure-nya ya, ukurannya. Kita ini ukur. Kemudian Ibu kasih tahu juga kalau mengukur ini kan banyak nih konidianya, tubuh buahnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Paling enggak ini 10. Kalau ketemu 10, kalau atau enggak 5 saja. Diukur semuanya. Nanti ditampilkan di laporan, dibagi, rata-rata bagi 5. Tapi cuma 1, enggak 5-5-nya ditampilkan ya. Tapi kita secara teknis di lapangan, saya mau mendapat informasi tubuh buahnya ini. Diukur ya, Anda ukur ini gitu kan. Cuma 1, udah itu yang dilaporkan. Enggak, jangan begitu ya. Nanti karena ini banyak kan, Anda temukan banyak, masa cuma 1. Jadi paling nggak kalau begini ada perwakilan nih 1, nih 2, nih 3, nih 4, nih 5 lah. Kalau bahkan ini ada 7, ada 8 ya misalnya. Paling nggak minimal 8. Gitu. Kalau yang ini, ini banyak sekali. Ya, Anda yang laporkan, saya cuma ngitung yang ini aja Bu, yang ini nih. Ini telusuri ya, ini sampai sini, sampai sini kan. Cuma 1 ini panjangnya, ini lebarnya, ini 1. Udah laporan di naskah laporan enggak ya, jangan seperti itu. Paling tidak karena Anda mau melaporkan ini kan variasi ukuran ini panjang variasi kalau Anda ukur kita di lapangan. Jadi kalau udah sebanyak ini paling enggak ini minimal banget 10 kali pengulangan. Ini 1 kali ukur yang ini,
Ini 1 kali, ukuran yang ini sampai mana? Ini yang kedua, ini yang ketiga, ukur dari sini sampai sini. Ya, ini yang keempat, sampai 10 kali. Baru meyakinkan itu panjang dan lebar dari konidia ini. Ya, kalau dapat banyak yang seperti ini, jangan satu yang dilaporkan di laporan. Anda di logbooknya tulis 10. Nanti baru di rata-ratakan bagi 10, baru itu yang ditulis dalam laporan. Ya, seperti itu. Kemudian ini, nah ini tadi udah ya, yang salah jangan seperti ini ya. Udah Ibu kasih tahu. Nah ini aspergillus ya. Ya, aspergillus koloninya seperti ini. Nanti Anda kalau yang gambar ini kan gambar ilustrasi ya. Ini ilustrasi. Jadi Anda bisa cek ini kalau udah banyak pengetahuan ini udah paling tidak kalau Ibu genus ini udah bisa ketahuan lah kalau dari koloni ya, ini genus. Kemudian cari di literatur genusnya ini aspergillus. Cari di textbook aspergillus gimana sih bentuk reproduksinya. Oh, yang gini, ini di literatur ya, yang bawah ini ya. Nah, ini di literatur. Di literatur. Ya. Nah, nanti Anda mikroskopisnya harus ketemu. Ya, yang seperti ini gitu loh. Ya. Nah, tapi yang nggak percis ini ada bulat-bulatnya lah, enggak lah. Paling enggak struktur yang begini nih. Nih, ini kan sebagai sebagai konidianya nih seperti ini. Nah, ini. Tapi ini kan kita nggak kelihatan bulat-bulat ya. Tapi paling enggak ini ada conidiofornya kelihatan. Kemudian ada ininya yang ujung ini yang menjual vesikelnya ada. Oh, mau pulang. Oh, oke. Ya, ada vesikelnya. Ini kan vesikelnya kan. Ini ada vesikelnya ini, gitu kan. Nah, itu. Ya, nanti ini sebagai struktur reproduktifnya. Ini sudah cukup seperti ini untuk menggambarkan karakter reproduksi dari aspergillus. Seperti itu. Ya. Nah, ini juga difoto dari mikroskop ini. Ini foto koloninya. Terus ini penisilin ya. Nah, ini penisilin tahulah insya Allah ya kalau Ibu. Nah, ini hijau, kemudian hijau muda biasanya, kemudian di pinggir-pinggirnya ada putih. Literatur menunjukkan reproduksinya seperti ini. Ya, seperti kipas untuk penisilin. Ya, upayakan. Nah, ini nanti ambil aja kerok di sini, masukkan ke objek gelas. Nah, kasih warna. Ya, nah kalau yang bagus ya kebetulan bisa dapat begini. Ya, nah ini sudah mewakili ini biasanya kalau penisilin ini kayak gini bertingkat ya. Ya, ada penyangganya, conidiofornya. Ini ada stigmatanya yang agak sedikit panjang. Ya, panjangnya dan bercabang-cabang dalam satu tangkai conidiofornya ini. Gitu ya. Kayak seperti kipas. Nah, ini kan. Nah, ini sudah mewakili, ini sudah cukup ini untuk identifikasi sampai genus. Belum bisa spesies karena genus penisilin sangat banyak. Ya, paling nggak kita membantu sampai genus untuk penisilin organ reproduksinya seperti ini. Ya, menghasilkan conidia yang tidak terbungkus dalam suatu sporangium. Ya, dia terbuka langsung ke alam ya, bukan di alam terbuka, bisa langsung tersebar ini ya, dari stigmata yang bercabang seperti ini sini. Oke ya, ini penicillium. Nah, ini ada lagi ini apa nih namanya, nggak ada yang lupa ya, nggak dicantumkan. Dari yang seperti ini kebentuk ini nih rantai-rantai dari conidia atau sporanya. Apa ya, ini kayaknya
Sporodactylium atau apa ya, ibu lupa ya. Nah ini khas untuk yang genus ini. Nah ini ada rantaian dari sporanya. Gitu. Ya, nah ini biasanya nanti genus-genus tertentu dia menghasilkan karakter reproduksinya yang khas juga. Ya, nanti kita cocokkan kalau lihat di literatur ini adalah bentuk Conidia untuk genus apa dari koloni ini. Ya, seperti itu. Nah, ini Monilia sitopila ini oncom nih. Ini oncom ya, jamur oncom. Nah, kita lihat nih sporanya nih. Nah, kita lihat seperti ini. Ya. Juga membentuk rantai, tapi dia lebih bercabang-cabang seperti ini. Ya. Jadi untuk mengetahui apa ini genusnya, ya memang berdasarkan pengalaman ya, karena kalau baru-baru ini banyak yang kita belum ketahui. Ini apa sih? Ini untuk genus apa ya? Nah ini. Jadi dengan kita sering belajar, mengetahui koloninya, mengetahui mikroskopisnya, ini tingkat genus, ini paling tidak sudah bisa kita beri nama ya. Ini khas untuk Monilia sitopila. Nah, ini konidianya, dia membentuk rantai dan rantainya ini akan bercabang-cabang seperti ini. Nah, ini juga apa nih? Enggak ada ya, namanya nggak kelihatan ya. Sporodactylium atau apa ya? Nah, nanti kan di slide bisa kelihatan ya. Nih maaf, ini kok nggak kelihatan ininya slide-nya. Ya, nah ini bentuk konidia nih seperti ini. Ya, bercabang-cabang banyak ya. Nanti ini ada ini conidiofornya ya, yang bentuknya bisa panjang seperti ini. Satu conidiofor bercabang, cabang lagi. Seperti itu. Ini juga ini Aspergillus. Nah, ini bentuk dari sporangium nih. Ya. Ini sporangium yang jelas kita lihat di sini dari ini. Nah, ini banyak sekali sporangiofornya di dalam. Sporangiofora ya. Seperti ini. Ini alternaria ya. Nah, genus alternaria ini koloninya, ini reproduktifnya seperti ini. Khas untuk alternaria. Jadi udah bercabang lagi ya, tersekat-sekat banyak seperti ini. Ini kelihatan ya, kalau kebetulan Anda dapat alternaria dari beberapa tempat ya, di mikroskop begini hasilnya. Ini Monascus ya. Nah, ini Monascus ya. Ini juga menghasilkan conidia yang khasnya seperti ini, dia membentuk conidiofor. Ini conidiofornya mengumpul di dalamnya conidia ya. Ada yang bentuknya segini ya, bulatannya ya. Ini ada selaputnya sebenarnya tapi nggak kelihatan. Nanti di ini kalau pecah dia bisa keluar satu-satu kayak gini. Ya, seperti itu. Nah, ada nanti yang dalam satu koloni yang ada makro conidia. Nah, ini panjang ya. Nanti dia bersekat-sekat. Ya, ada satu yang kecil-kecil gini, ini mikroconidia. Jadi ada dua bentuk dia. Ada satu genus yang memiliki makro dan mikroconidia. Ya, kalau makro tentunya lebih panjang, yang satu lagi bentuk kecil. Ini dalam satu mikroskop ya. Nanti ketemu yang begini, ketemu yang begini. Nah, ini berarti bisa kita pastikan yang makro dan ini yang mikro conidia. Ya. Oke, ini banyak sekali ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini gambar jelasnya lagi ya. Ini pada genus apa nih?
yang bercabang-cabang ya, ada cabang B versilet ya, ada cabang tri versilet ya. Nah, ini untuk dari penicillium ya. Ini cabang-cabang dari sterik matanya ya. Kemudian ini pialitnya. Nah, pialitnya ini yang menyanggah langsung ke konidianya. Ini penicillium. Nah, ini kalau pakai mikroskop nih bagus nih. Mikroskop yang canggih ini jelas seperti ini ya. Gambarnya seperti itu. Nah, ini keterangannya. Nanti kalau Anda mau ilustrasi bagian-bagiannya dari ini bagiannya ya, aspergillus seperti ini. Juga aspergillus bisa seperti ini. Nah, ini cantik nih. Ini dari jenis aspergillus saja nih. Kita tanam di media PDA. Ya, nih. Ini biasanya nanti hari ke-0 seperti ini ya, kita tanam. Ya, hari selanjutnya seperti ini. Hari selanjutnya seperti ini. Dan seterusnya. Gitu. Ya, ada yang ya tergantung kalau di ini hari kedua aja udah gede ya. Udah besar ya. Dan satu genus Aspergillus bisa menghasilkan beberapa spesies nih yang beragam-ragam warna dan bentuknya ya, warna dari koloninya seperti itu. Kalau kita ada menarik nih kalau kita banyak dapat Aspergillus ya, kita buat foto seperti ini cukup menarik ya. Nah, oke nih mungkin ini tambahan ya untuk teknik memfoto atau untuk mendapatkan teknik foto-foto untuk mendapatkan karakter reproduksi ya, reproduksi seksual atau aseksual. Nah, ini yang benar nih ya, untuk mikroskop ini ada tanda di sini nih. Ini tanda skala atau bar. Settingnya di mana? Di mikroskop ya, jangan lupa, karena kalau udah di setting nanti pas saat kita foto ini keluar ya. Ini kalau yang kayak gini nih skala barnya masih kecil 10 ya. Tapi kalau Anda perbesar lagi nih 100 atau 1000 nih, berarti yang gambar yang ini kalau 1000 mikron nih jadinya lebih besar. Ya, terserah saja mau yang ambil 100 atau mau yang 1000 atau dua-duanya mau ditampilkan boleh. Silakan. Ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu tambahan tentang struktur reproduksi yang mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya. Dan ini sebagai tambahan foto-foto ini yang mohon sekali Anda tidak sembarangan dalam mengambil foto, baik itu makro dan mikro, jelas, clear, mikroskopisnya juga jelas ya. Cari yang tidak menumpuk-numpuk ya, seperti ini kan jelas nih tersebar ya, cari yang seperti itu ya. Nah, seperti ini tuh kan bagus-bagus kan, nggak terlalu menumpuk. Nah, seperti ini ya. Ini mungkin juga karena yang ini menumpuk ya, karena ini nggak apa-apa, ini informasi yang dia masih dalam sel Conidiogenus. Tapi yang dia sendiri, yang sel ini kalau udah lepas dari sel Conidiogenus selnya, ada fotonya seperti ini yang terlepas ya dari Conidiogenusnya. Kalau ini kan menumpuk karena dia masih melekat di mother cell-nya ya, mother cell dari Conidiogenus selnya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang bertanya? 3:30 tuh. Ibu, mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tapi di luar materi, Bu, untuk sistem UTS-nya besok mana ya, Bu? Kenapa? Sistem UTS-nya, Bu. Oh, sistem UTS-nya ya. Untuk sistem UTS-nya tentunya Ibu harus diskusi dulu dengan Pak Mades. Ya, mungkin tentunya yang sudah dipelajari ya dari apa-apa yang disampaikan Pak Mades sama Ibu. Ya, nanti sistemnya bentuk soalnya Ibu juga akan diskusi tentunya combine ya
antara Ibu dengan Pak Mades. Ibu memberi soal, Pak Mades juga beri soal. Nanti apakah itu nanti gabungan dari pilihan ganda atau esai ya, atau mungkin ada gambar-gambar.